Selamat pagi, kali ini aku akan mengajak kalian membuat flyer dengan Inkscape. Jadi ini adalah sebuah tutorial singkat bagaimana cara menggunakan Inkscape ya. Buat yang belum tahu apa itu Inkscape, Inkscape adalah sebuah aplikasi gratis untuk membuat dan mengubah gambar vektor. Dan dia menyimpan gambar vektor tersebut dengan format file SVG atau Scalable Vector Graphic. Dia juga bisa membaca file Adobe Illustrator atau file AI dan Encapsulated PostScript ya, EPS. Nah, seperti ini tampilannya. Di sebelah kanan ini kami bisa lihat. Dan dia dapat mengubah gambar vektor menjadi gambar bitmap atau raster dengan format PNG. Oke, aku mau contohin bedanya gambar vektor dengan gambar bitmap ya. Aku punya sebuah file, ini adalah sebuah flyer dibuat di Inkscape seperti ini flyernya, dan gambar ini sudah aku ekspor menjadi PNG dan aku buka di GIMP ya. GIMP itu aplikasi pengedit gambar bitmap atau raster seperti Microsoft Paint ya. Tunjukin bedanya. Ini adalah Inkscape. Kamu lihat di sini gambar ini sudah di zoom in 100% ya. Ini aku jadiin 100%. Ada di kanan bawah sini. Dan ini gambarnya kalau aku zoom in ya. Kamu lihat tulisan pijar ini nggak pecah gitu. Nah, kamu lihat sebesar apapun ini udah 800% dari gambar aslinya, dia nggak pecah. Nah, sekarang aku mau buka gambar yang sama di GIMP ya, seperti ini. Kalau kamu lihat di sebelah kiri bawah, ini ada 100%, udah sesuai dengan ukuran asli. Ini aku zoom in. Nah, kalau kamu lihat ini lama-lama gambarnya menjadi pecah ya. Ini ada kelihatan pixel-pixelnya. Jadi gambar bitmap atau raster itu disimpan dalam bentuk pixel ya, kumpulan dari pixel-pixel. Sedangkan kalau gambar vektor tidak. Gambar vektor itu adalah gambar yang dibuat dengan aplikasi vektor grafis. Jadi ini bukan gambar yang kamu bikin pakai kertas terus kamu scan, atau yang kamu ambil dari kamera, kamu foto gitu ya. Foto itu bukan gambar vektor. Foto adalah gambar bitmap atau raster. Nah, gambar vektor ini terdiri dari kumpulan benda atau objek yang bisa diedit secara terpisah. Apakah kamu mau ganti warna, dan objeknya dibentuk dari titik yang membentuk suatu jalur atau path dengan hasil berupa garis lurus atau bengkok, atau bidang datar dengan sisi banyak atau poligon ya. Aku kasih contoh, ini adalah GIMP. Gambar yang dihasilkan itu tidak bisa kita pisahkan. Jadi misalnya, aku mau geser tulisan pijar ini ya, aku mau geser ke sebelah kiri misalnya. Ini nggak bisa. Kalau kamu cut gambar ini, misalkan aku cut gitu ya, jadi hilang gitu. Nah, kamu nggak bisa geser cuman tulisan pijarnya atau geser satu objek di sini seperti ini lampunya gitu ya. Nah, kalau Inkscape dia bisa. Nah, kalau Inkscape ini kita bisa pecah gambar ini menjadi objek-objek. Jadi kalau aku edit objeknya, misalkan yang ini, aku mau geser ke sebelah sini bisa gitu ya. Terus aku mau ini aku mau edit kata-katanya, misalnya ini by the Pijar Teens gitu ya. Sedangkan kalau kita edit gambar raster itu kita nggak bisa. Kita ini mau kita taruh di depan atau kita mau taruh di belakang. Kita mau taruh di belakang bisa ya. Kita memperlakukan elemen di dalam gambar ini sebagai objek yang terpisah ya. Kita bisa kasih warna sendiri gitu. Nah, sedangkan untuk di GIMP ini kita nggak bisa. Kita mau edit ininya salah gitu ya, alamatnya salah, Bintaro sektor 11 misalnya, ini kita nggak bisa. Nah, jadi objek yang dibuat untuk gambar vektor bisa digeser, diputar, disusun posisi depan atau belakangnya, diletakkan ke dalam sebuah satu path atau jalur, diatur rata kanan kiri atas bawahnya terhadap objek lain, dipotong mengikuti suatu pola dan lain-lain ya. Objek bisa diperkecil atau diperbesar tanpa mengurangi kualitas gambar. Nah, karena aplikasi vektor grafis ini bukan menyimpan dalam bentuk bitmap, jadi satu piksel diwarnain gitu ya, tapi dia menyimpannya dalam bentuk persamaan fungsi matematik ya. Jadi dia menampilkan layar dengan menggunakan perhitungan matematik. Jadi aslinya itu, ini contoh file SVG, aku buka di Notepad gitu ya. Nanti kelihatan seperti ini, clip path
bla 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 gitu. Ini adalah format XML. Oleh Inkscape atau aplikasi vektor grafis, ini nanti bisa diterjemahkan menjadi seperti ini gitu. Jadi membuat garis yang ini ada persamaannya, terus dia perbesar, bisa diperkecil juga, atau membuat garis seperti ini bengkok-bengkok gitu ya, atau membuat bangun datar seperti segi 4, segitiga dan lain-lain ya. Oke, nah sekarang kita mau sedikit demo. Oke, jadi ini yang gambar yang tadi terdiri dari beberapa objek. Contohnya ini, sebenarnya ini adalah, kalau kamu lihat di bawah sini ada tulisannya group of two objects in layer bla 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 gitu ya. Jadi ini sebenarnya ada dua objek, yaitu objek teks pertama yang di atas market day dan yang kedua by the Bridgertons ya. Nah, untuk memisahkan dua objek ini, kamu pencet tombol objek, kemudian kamu pilih ungroup ya. Dan nanti kelihatan di sini ada dua garis-garis seperti ini. Ini bisa kamu geser, ini bisa kamu geser ya. Jadi ini menjadi dua objek. Ini adalah objek dengan tipe ini, teks. Jadi kamu bisa edit teksnya. Yang tadi ya, contohnya bisa dihapus atau bisa ditambah. Kemudian yang ini adalah group of three objects. Kalau kamu mau lihat objeknya apa aja, klik objek, klik ungroup. Oke, yang tadi adalah ini standnya. Ini aku geser-geser ya. Kemudian ada anak cowok ini di belakang dan ada anak cewek juga di sini ya. Ini bisa aku pindah. Untuk shortcut ungroup, kamu bisa pencet Ctrl Shift G. Nah, kalau kamu lihat di sini ada 95 objek yang membentuk si anak cowok ini. Jadi ini aslinya tuh kamu bisa pisahin. Ini kakinya digeser-geser ya. Ini juga bisa kamu kasih warna yang beda. Misalnya kamu nggak mau warnanya coklat, kurang oke gitu ya. Oke, sekarang kita ganti jadi warna biru, bisa ya. Oke, nah kalau kamu udah selesai edit warna celananya, misalnya seperti ini, kamu bisa grup lagi. Kamu select dulu, klik dan drag dengan mouse. Kamu select semua objeknya dan kamu pencet ini objek group ya, atau ada shortcutnya Ctrl G. Nah, dia jadi satu objek lagi, bisa kamu pindahkan sebagai satu objek ya. Kemudian objek ini kamu bisa geser. Selain digeser, kamu juga bisa ini rotate. Nah, seperti ini, kamu rotate lagi, rotate lagi, rotate lagi, atau kamu flip secara horizontal, atau kamu flip secara vertikal ya, seperti itu. Dan objek ini bisa kamu susun posisinya, bisa kamu naikkan paling atas. Jadi kalau kamu geser ke sini, dia berada di depan stand ya. Atau bisa kamu turunkan paling bawah, lower to bottom. Jadi dia di belakang gambar stand ini, dia ngumpet di sini ya. Untuk menaikkan atau menurunkan, kamu bisa pakai raise atau lower seperti ini. Oke. Nah, satu lagi yang mau aku tunjukin adalah, nah gambar ini kamu bisa crop dengan cara kamu bikin dulu frame-nya pakai yang ini ya, create rectangle and square. Kamu taruh di atasnya, kamu select di belakangnya dengan pencet tombol shift sama klik, mouse klik gitu ya. Kemudian kamu objek, clip set. Nanti yang tersisa cuman yang tadi udah di frame. Nah, ini kamu bisa gedein. Kamu gedein seperti ini. Dia tetap menjadi gambar vektor ya. Karena kalau kamu gedein ini nggak pecah. Sedangkan kalau kamu crop gambar bitmap atau raster, kamu gedein itu pasti akan pecah. Nah, di sini ada tools yang bisa kita pakai di Inkscape, bisa membuat kotak gitu ya, bisa membuat circle, bisa membuat garis seperti ini, freehand, atau bisa juga garis lurus gitu ya. Nanti kamu coba sendiri. Oke, demikian demo singkatnya. Nah, sekarang aku mau kasih tugas. Tugasnya adalah membuat sebuah gambar vektor dengan menggabungkan beberapa objek yang bisa kamu download dari freepik.com ya. Kamu buka website ini. Nanti di situ ada gambar-gambar vektor yang bisa kamu download dan kamu modif-modif ya, gabungkan antara satu gambar dengan gambar yang lain. Nah, contoh penggunaan gambarnya, kamu bisa bikin flyer, undangan acara seminar atau syukuran atau kopdar gitu ya, field trip, camping dan lain-lain.
Kamu juga bisa bikin gambar untuk menawarkan informasi produk atau jasa. Kamu bisa bikin fact sheet, bisa bikin infografis. Kamu bisa bikin kartu ucapan selamat hari raya atau semoga cepat sembuh gitu ya, atau selamat untuk memenangkan suatu kompetisi gitu. Kamu juga bisa bikin banner untuk website, bisa berupa iklan atau ads atau header, footer dari website, kemudian featured image untuk di blog, cover image untuk YouTube dan lain-lain ya. Nah, setelah gambar kamu jadi, ekspor gambar vektornya menjadi gambar bitmap atau raster dengan format PNG ya. Nanti PNG-nya ini kita kumpulkan. Oke? Sekian dulu informasi dan tutorial singkat cara menggunakan Inkscape. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke? Bye-bye. Bye.